Sebentar ya. Halo? Hai, hai, hai. Sebentar ya. Sebentar ya, sambil nunggu temennya. Boleh minum, boleh minum, ya. Boleh minum. Minum dulu. Si Bapak. Yuk, minum dulu. Oke, Pak. Pak Moko juga mau minum. Sebentar ya. Udah tanda kita. Pelan-pelan. Api pecah Yolanobi. Yang lain belum masuk ya? Yang lain belum masuk. Oh, ada 2.000, ada potongan. Mah, itu tambah 24. Itu berapa ribu? Ya, baik. Kita lanjut lagi. Matikan suaranya lagi. Matikan suaranya. Ya, tadi sampai di aturan atau tahap tertib. Tujuan aturan itu dibuat untuk atau supaya kita semua disiplin. Jadi tertib kitanya. Kamera kamu mana sih? Terus tidak merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Nah, kalau aturan itu dilanggar, contoh ketika kamu belajar di sekolah, ya ketika nanti tatap muka, di sekolah, kamu ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di depan kelas, terus contoh Gilda bercanda dengan Alvar, akhirnya Bapak Ibu guru atau Pak Moko marahin si Gilda dan Alvar. Nah, yang rugi siapa? Pak Moko marahin Gilda dan Alvar karena bercanda, membuat gaduh di dalam kelas. Yang rugi teman-teman kamu yang memperhatikan, waktunya tersita. Merasa terganggu belajarnya dengan tingkah laku Gilda dan Alvar. Atau merasa terganggu. Terus Gildanya dan Alvar mendapatkan hukuman. Jadi yang rugi itu Gilda, Alvar, bahkan teman-teman. Contoh lagi di jalan raya. Di jalan raya itu sudah ada aturan rambu lalu lintas. Contoh lampu merah diterabas atau tanpa harus memandang lampu merah, motor jalan terus tanpa harus berhenti. Akibatnya apa? Kalau merobos lampu merah akibatnya apa? Siapa yang tahu? Kecelakaan, tabrakan. Nah, yang rugi siapa? Kendaraan motor. Kendaraan motor. Contoh ya, Pak Moko naik motor. Pak Moko naik motor. Sampai lampu merah di perempatan. Lampunya merah bukan hijau. Tapi Pak Moko lurus saja. Pak Moko jalan terus. Akhirnya terjadi tabrakan. Pak Moko tabrakan sama mobil. Mau ngomong ke Pak Guru, tiba-tiba akhirnya Pak Moko
Jatuh. Yang rugi Pak Moko, terus yang rugi orang lain juga. Tidak hanya Pak Moko, tapi orang lain juga rugi. Membahayakan keselamatan orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi di sekolah sekarang ya, ini adalah angkatan online di mana kelas 1, kelas 2 masih online belajar di rumah. Jadi di sini anggap saja di rumah kamu adalah sekolahmu. Rumahku, sekolahku. Ya, seperti itu. Jadi di rumah juga ada aturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Orang tua kalian menjadi orang tua yang hebat, yang dimana menjadi orang tua sekaligus bapak ibu di sekolah, menjadi guru kalian. Tuh. Yang kelima, selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru, ada siswa. Timbulnya KBM, kegiatan belajar mengajar yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, jadi di sini sekolah itu pasti ada bapak ibu guru dan siswa. Kalau sekolahnya nggak ada bapak ibu gurunya ya nggak bisa. Sekolahnya nggak ada siswanya ya nggak bisa. Jadi sekolah itu harus ada bapak ibu guru dan siswa. Tuh. Ya. Tidak ada sinyalnya. Kita juga harus belajar semaksimal mungkin supaya nanti ke depannya menjadi orang hebat. Nih ada cerita sedikit. Kita dimanapun harus tetap belajar ya. Nah, dari pengalaman Pak Moko. Ini cerita dari Pak Moko. Nyata, asli, bukan rekayasa. Pak Moko dulu, ya, Pak Moko dulu SMA itu sekolah sambil nyari uang. Siapa itu? Ya, Pak Moko dulu sekolah itu di SMA Kanisius. Setelah pulang sekolah itu bekerja. Bekerjanya ngapain Pak? Pak Moko apa itu? Kerja serabutan. Ada yang nyuruh ke sana ke sini, Pak Moko antar mendapatkan uang. Uang itu buat apa? Beli buku LKS. Pak Moko dulu nggak pinter-pinter banget, tengah-tengah. Tapi Pak Moko nggak mau bolos. Diajak teman bolos nggak mau. Tugas Pak Moko pasti Pak Moko kerjakan tepat waktu. Setelah selesai SMA, Pak Moko nggak bisa kuliah. Pak Moko nggak bisa kuliah. Atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tidak bisa karena tidak ada biaya. Dan akhirnya di sini apa yang Pak Moko lakukan? Untuk mendapatkan uang, untuk Pak Moko kumpulkan dan Pak Moko mendaftar di perguruan tinggi. Pak Moko ngamen. Di perempatan Pak Moko bawa gitar. Ngamen di jalanan. Apalagi Pak Moko pernah juga menjadi kuli bangunan. Pak Moko juga pernah menjadi OB. OB tahu? Tukang bersih-bersih. Kalau aku pernah. Ya, bersih-bersih. Pak Moko juga pernah jadi sopir angkot. Pak Moko di sini, Pak Moko lakukan semuanya untuk mencapai cita-cita Pak Moko. Pak Moko pernah jadi tukang supir katanya. Ya. Pak gurunya. Nah, Hebat. jadi kita itu harus belajar, ya, dimanapun berada. Pak Moko bisa main gitar karena terpaksa, ya, mau nggak mau kita harus belajar. Siapa yang ngajarin Pak? Nggak ada. Kita memanfaatkan teknologi.
HP, punya HP ada YouTube, nonton. Oh kuncinya begini. Pak Moko dulu nggak bisa pasang bata. Dengan adanya kita belajar menjadi kuli bangunan, kita akhirnya bisa, Pak Moko bisa menukang bangunan. Pasang bata, sekarang pasang bata sendiri, ngeramik rumah sendiri, tanpa harus menyuruh orang lain. Pak Moko dulu nggak bisa nyetir, berhubung kepepet, ya. Jadi Pak Moko harus belajar nyopir angkot, sopir angkot. Siapa yang udah naik angkot? Belum pernah ya? Udah? Nah, jadi belajar itu tidak hanya di sekolah. Ya, belajar itu tidak harus di sekolah. Kita harus di lingkungan kita, dimanapun berada kita harus belajar. Maka dari itu kita harus belajar juga membantu orang tua kalian. Pak Moko nyuruh kalian bantu nyapu, ngepel, bukan arti di sini Pak Moko nyuruh kamu jadi pembantu, tidak. Tapi di sini kamu belajar untuk mandiri dan disiplin. Kalau kamu belajar mandiri, Pak Moko yakin kamu nanti ke depannya menjadi orang yang hebat. Kalau kamu mandiri, berarti tidak tergantung atau menggantungkan orang lain. Bapak, nanti kedengaran dari plastik. Bapak gula terus kok. Ayo suaranya nak, suaranya dimatikan. Nah, ya. Jadi kita harus belajar dimanapun berada. Kamu nanti semakin hari semakin dewasa atau semakin kecil? Makin dewasa atau makin kecil? Dewasa. Nah, Makin tambah dewasa. Nah, Dewasa. contoh, kalau kamu tambah dewasa, tambah tinggi, tambah besar, berarti porsinya juga tambah besar. Porsi apa, Pak? Porsi makan, porsi pekerjaan, porsi tugas, semuanya harus tambah besar. Menyesuaikan semuanya. Ya. Lanjut. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar juga harus memecahkan masuknya paham sikap. Ya. Dan perbuatan secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, dan lainnya. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitar serta mampu menjaga sikap atau masuknya sikap dan perbuatan yang menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sebagai wadah lembaga memberikan bekal hidup. Sekolah juga sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi para siswa. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Nah, jadi di sini ya anak-anak, kita juga di sini berkumpul dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Papua, Flores, Dayak.
Agamaku Kristen, agamamu Katolik, agamamu Hindu, agamamu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita berkumpul bersama tanpa harus membeda-bedakan. Boleh tidak kita beda-bedakan teman kita yang berbeda suku? Tidak. Tidak. Nggak boleh. Pas. Dosa tidak kalau kita sering membeda-bedakan? Dosa. Dosa. Nggak boleh. Kita bermain harus dengan siapapun. Kita bergotong royong, bekerja sama dengan siapapun. Tanpa harus memandang agama, suku, ras. Ya, tidak boleh. Oh, si Cheryl gurunya Bulia. Nah, jadi kita berkumpul bersama untuk menjadi orang yang hebat. Walaupun latar belakang kita berbeda. Ya? Nah, hal tersebut merupakan contoh atau bentuk keteladanan dalam penerapan Pancasila. Sila keberapa? Makanya dengerin. Sila keberapa? Apa artinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Jadi kita di sini harus bersatu. Kalau nggak bersatu, kacau semua. Kita harus bentuk bersatu. Kita mulai dari lingkungan sekolah kita, lingkungan bermain kita, lingkungan keluarga kita. Dengan keluarga, dengan adik, ayah, papa, oma, opa, kita harus bersatu. Nggak berantem terus. Sama adik. Adik megang roti, kamu ambil. Ya adiknya nangis, akhirnya berantem. Di sekolah juga kita harus bermain, belajar bersama. Lalu harus membeda-bedakan. Ah, kamu jelek. Aku maunya yang apa itu? Bermainnya dengan yang ganteng, yang cantik. Nggak boleh seperti itu. Cantik, ganteng, agamamu Katolik, agamamu Islam, agamamu Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, di mata Tuhan kita semua sama. Ya, di mata Tuhan kita semua sama. Jadi sekolah mengajak kita semua untuk belajar bersama, bersatu bersama, tanpa harus memandang latar belakang kita. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat anjana promosi atau penjualan produk-produk, ya. Tempat berjualan tidak boleh. Pak Moko dulu pernah. Pak Moko itu dulu SMP, Pak Moko jualan buah rambutan. Hasil dari kebun. Pak Moko bawa ke sekolah, Pak Moko jual kepada Bapak Ibu guru. Di sana Pak Moko dimarahin oleh kepala sekolah. Bahkan ke wali kelas. Akhirnya Pak Moko sembunyi-sembunyi. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Ini adalah contoh tidak baik. Karena Pak Moko lakukan itu karena kepepet. Ini cerita secara nyata. Pak Moko jual secara terpaksa. Untuk apa? Untuk uang jajan Pak Moko. Karena uang jajan Pak Moko nggak dikasih sama sekali.
Hasil Pak Moko memanfaatkan hasil kebun yang ada di halaman Pak Moko. Pak Moko mempunyai pohon rambutan yang begitu banyak, akhirnya Pak Moko petik dan Pak Moko jual. Nah, hal itu seperti itu aja salah, ya. Jadi sekolah itu tempat untuk belajar, bukan tempat untuk jualan. Ya, seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi sekolah itu tempat belajar, mengajar. Ya, di mana kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mengembangkan minat bakat kepribadian kita, pembentukan karakter yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Nah, kita di sini dipimpin oleh kepala sekolah kita adalah Bu Rusmini, Francisca Rusmini. Beliau bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dari upacara bendera, lomba 17 Agustus, atau upacara Hari Nasional, peringatan Hari Nasional, pensi Kartini, pensi Natal, doa Rosario, karya wisata atau jalan-jalan, lomba BKSN atau bulan kitab suci, apalagi Rosario, Paskah, misa, atau bahkan kegiatan lomba-lomba menghias telur dalam perayaan Paskah seperti itu. Banyak sekali kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan di sini sepengetahuan atau instruksi dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Nah, itu adalah berkenaan dengan materi hari ini. Nah, Pak Moko di sini nanti akan mengirimkan video yang dimana Bapak Ibu guru memperkenalkan diri, atau siapa sih guru TIK ku, oh siapa sih guru PJOK ku, siapa sih guru agamaku, siapa sih guru bahasa Inggrisku. Sudah tahu? Siapa sudah tahu di sini? Belum. Belum tahu semua, Pak. Belum? Belum tahu semua. Belum tahu semua ya. Baik. Tahu. Bentar. Bentar ya, Pak Moko. Sinyalnya jelek banget ya.
Baik, Pak Moko akan putarkan video. Matikan suaranya semuanya ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih yang sudah mematikan suaranya. Pak Moko akan kirimkan video, semuanya dilihat dengan baik. Ini adalah lingkungan sekolah kita, Sekolah Santo Yosef. Ini adalah tampak dari depan dari samping. Jangan dibikin lagi. Ini adalah ruang tunggu sekaligus parkir, dan ini ruang tunggu juga. Wow. Bagus Ini adalah banget. halaman sekolah dan lapangan yang luas, yang nantinya akan diperbaiki juga. Samping juga nanti ke depannya lapangan. Keren banget. Wih. Kalau kita datang ke sekolah harus menaati protokol kesehatan. Ya, Pak. Iya. Iya. Lagi sih. Di wastafel tempat cuci tangan. Wow, keren banget. Tuh, keren. Wih, keren. Pernah lihat. Karena bagus banget ya tempatnya. Bagus, bagus. 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 Wow. Pak. Wah. Punya ada. Ya tempatnya. Oke. Suaranya di dalamnya. Ini adalah lorong Sekolah Santo Yosef. Aku nggak bisa ngomong ke Pak Guru. Wow. Buat banget ya pemikirannya. Ih, keren. Wih, tempat pembelajaran. Ini ruang kelas SD Santo Yosef. Pas banget di 2C kelas kita. Buat kelas kita. Wow. Lihat Ini ada kelas kita ya, kelas kita, pas kelas kita ini. Rapi. Rapi banget. Habis. Matikan suaranya, yang belum mematikan suaranya. Ini adalah ruang tata usaha SD Santo Yosef. Di sana ada Bu Lia dan Bu Lucy. Ini kedepannya nanti adalah kantin Sekolah Santo Yosef. Nah, di sini sudah ada toilet yang begitu luas dan bersih. Wow. Wow. Bagus Ini banget, adalah Pak. lab komputer Wow. untuk pelajaran TIK. Wow. Ini Amazing. UKS. Amazing. Wow, UKS. Perpustakaan.
Jadi aku bisa ngomong. Ini adalah ruang kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah itu. Ya. Ah. Ini adalah piala-piala tahun ajaran 2020-2021. Ketika kamu kelas 1. Nggak boleh coret-coret. Siapa itu? Maaf Pak, kepencet Pak. Nah, ini adalah gedung tampak dalam ya. Kepencet tadi Pak. Ya. Ini adalah gedung tampak dalamnya. Ini dari lantai 4. Ya, ini adalah lantai 4. Ini adalah aula Sekolah Santo Yosef. Sekolah Santo Yosef mempunyai 4 ruang aula yang begitu luas. Ini adalah ruang musik Santo Yosef dan lab IPA Sekolah Santo Yosef. Ini ada pemandangan di Ini lagunya enak Pak. sekitar Sekolah Santo Yosef. Pak Moko ambil dari lantai 3. Udah Mak. Ya, Pak Moko ambil dari lantai 3 ini. Lagi zoom. Zoom. Oh, sakit. Hah? Kok mati? Siapa lagi nih? Kak Henny. Dan Tidak, kegiatan kok. ekstrakurikuler di sini nanti ke depannya kalau kita tatap muka melukis, mewarnai, English Club, pramuka, futsal, karate. Nah, sekarang kita adalah masuk kegiatan SD Santo Yosef. Ini ada kegiatan karya wisata. Ini foto bersama dengan Bapak Ibu dari Puskesmas. Ini tes IQ. Kita kedatangan dari Nestle. Minum gratis susu Milo. Dan ini kegiatan pembelajaran TIK di ruang komputer. Ini ada penjelasan dari Dinas Kesehatan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran. Ini ada pengarahan atau penyuluhan dari Kapolsek Setu. Nah, ini adalah kegiatan dari Dinas Kesehatan. Gimana cara menjaga kesehatan gigi supaya tidak ompong. Ini kegiatan Rosario. Ini makan bersama dengan teman-teman. Ini ada cacar, obat cacar ya. Ada Pak Guru. Bu disuntik. Nih, karya wisata menanam padi. Kenapa? Kegiatan. Melukis caping. Ini mau kemana mereka? Ini mau ikut bareng.
Keterampilan tadi ya. Ini ketika anak-anak bermain di sekolah dan belajar kelompok di sekolah. Ini kegiatan Zoom. Wah, ini video. Virtual. Video. Mungkin video kamu dengar kan? Kenapa Kamu bisa jauh? duduk rapi, duduknya bisa. Ini hasil karya pemenang lomba Paskah menghias telur. Bikin kue. Mantelan. Ini kita kedatangan uskup dari Keuskupan Bogor. Uskup. Kenapa dia? Ini kegiatan pramuka Belajar. mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan Sekolah Santo Yosef. Ini setelah kegiatan pembelajaran PJOK. Persiapan kegiatan pramuka di hari Kamis. Nah, di sini ada penelitian atau pengamatan mengenai tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan di sekolah. Kegiatan doa rosario. Dek. Gak usah pakai speaker. Nanti kupingmu budek. Oh. Agak. Aku ada baju kayak gini. Ini lagi ngapain di sekolah? Ketemu teman lain nggak ada? Udah selesai. Masih dengar. Emang teman-teman nggak ada? Kok Nggak. lagi dengar ya? Nggak kelihatan. Dimatiin mic-nya. Berarti teman-teman matiin suara. Kita mau. Suara. Kegiatan misa. Kegiatan pelajaran PJOK. Senam pagi. Misa perayaan HUT Sekolah Santo Yosef. Ini pemenang lomba menyanyi, mewarnai. Nah, ini lomba menyanyi di Kota Kediri.